masa pandemi COVID-19 dengan pikiran, hati, dan perasaan yang positif. Nah, pada malam hari ini kita, eee, akan mendengarkan, 2 narasumber, yaitu yang pertama adalah Ibu Sarita Chandra Merida, dan kemudian yang kedua adalah Ibu Rika Fitriana. Sebelumnya saya bacakan dulu CV mereka. Yang pertama, pembicara pertama adalah Ibu Sarita Chandra Merita. Beliau adalah psikolog dari, beliau sehari-hari bekerja di, pendidikan ya, di pendidikan yaitu Universitas Ubara. Dan kemudian juga beliau jadi Bu Mary itu berpraktek di klinik Talenta Center. Banyak pengalamannya, jadi mungkin nanti, saya tidak bacakan satu persatu, tapi beliau pernah sebagai anggota pengajar kreatif anak, kemudian juga pernah menjadi advokasi Dewan Perwakilan Mahasiswa, banyak lagi, segudang kegiatan dari Ibu Sarita atau biasa dipanggil Ibu Mary ya. Jadi lebih enak Ibu Mary aja ya. Kemudian yang pembicara kedua adalah Ibu Rika Fitriana, beliau juga psikolog dari Universitas Ubara Bekasi, dan kemudian juga berpraktek sehari-hari di klinik Talenta Center Bekasi. Dan beliau juga banyak pengalaman-pengalamannya, ya jadi mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya. Jadi Ibu Rika ini sebetulnya sudah berkecimpung di dalam dunia anak-anak dan kemudian dunia psikologi ya, jadi dunia klinis itu sudah cukup lama. Nah, mungkin kita untuk mempersingkat waktu, mungkin kita berikan yang pemateri pertama Ibu Sarita Chandra Merida. Terima kasih. Ya, Silakan Bu terima Mary. kasih Dokter Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu bisa dengar suara saya ya? Oke, saya mulai aja. Untuk yang pertama, oke. Nah, satu slide ini adalah nanti saya akan paparkan berdua dengan Bu Rika. Jadi yang pertama saya akan memaparkan tentang apa sih, bagaimana sih ya kita merespon situasi terkait perubahan siklus kita di masyarakat karena ada pandemi COVID-19 ini. Nah, tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, sejak pemerintah mengeluarkan keputusan untuk social distancing, kita sudah 4 minggu ya kira-kira ya di rumah aja ya. Nah, pasti itu menimbulkan perubahan siklus yang luar biasa, yang tadinya mungkin anak-anak biasa sekolah, kita biasa bekerja, dan anggota keluarga lain mungkin terbiasa mengerjakan rutinitasnya di rumah. Nah, terus tiba-tiba kita semua di rumah dan dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin ditambah peran yang juga double-double, yang tadinya kita hanya bekerja, kemudian pulang ke rumah bisa istirahat, sekarang kita mungkin ditambah lagi ada anak yang sekolah harus kita bantu mengerjakan tugas-tugasnya karena ada tugas learning from home dari gurunya. Atau mungkin kita sendiri sebagai karyawan juga punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dari rumah dan juga dengan target-target dari perusahaan. Untuk yang bekerja mungkin masih bisa melanjutkan bekerja di rumah, tapi mungkin juga ada yang dirumahkan karena dampak dari COVID-19 ini. Nah, ini sebagian besar ada yang menimbulkan masalah. Masalah itu menyebabkan di pikiran kita adalah kapan sih ini berakhir? Terus kalau kita nggak ada duit, terus kita harus gimana? Bahkan kadang toko-toko juga banyak yang tutup, orang yang jualan juga banyak jarang. Terus kita mau makan apa? Itu pikiran. Lalu mungkin suasana hati kita bosan, sudah 4 minggu di rumah, mau keluar nggak boleh, mau keluar ada satpol, sekarang ada satpol, ada satpamnya, mau keluar diawasi, mau ketemu temennya aja susah, mau ke rumah kakek nenek nggak boleh, mau ketemu saudara nggak boleh, bosen, marah, jengkel perilakunya. Akhirnya kita
sering mungkin tidak disadari kita sering berbicara kasar. Ada orang tanya sedikit kita udah, ngomongnya udah berbicara dengan nada yang tinggi. Karena sebenarnya kita sendiri juga merasa bosen, kesel, marah. Nah, reaksi fisiknya dengan, suasana hati dan perilaku seperti itu, reaksi fisiknya bisa jadi imun kita menurun, sering sakit kepala karena mikir, "Kapan sih ini selesainya? Terus aku dapat duit dari mana?" Nah, seperti itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya, eee, kondisi dengan perubahan siklus yang seperti itu? Nah, yang pertama, tidak dipungkiri dengan perubahan yang seperti itu dan berita yang dipaparkan media terus-menerus membuat kita juga capek, membuat kita juga lelah, ya yang bisa kita lakukan adalah mari kita istirahat sebentar. Artinya bebaskan diri kita dari berita-berita, bahkan berita yang datang ke kita mungkin ada yang berita hoax, ada berita yang resmi, atau berita yang ya macam-macam. Nah, selain social distancing, kita bisa melakukan social media distancing. Nah, tidak dengan era yang seperti ini, era digital seperti ini, pasti berita-berita tuh cepat mencuatnya lewat sosial media. Ada baiknya ketika kita sudah lelah, banyak menerima informasi, kita bisa, melakukan social media distancing, artinya taruh gadget kita, taruh handphone kita, taruh semua perlengkapan kita untuk istirahat sejenak, bebaskan kita dari segala informasi. Kemudian yang kedua, untuk menanggapi berita itu, untuk memfilter itu, kita bisa mengumpulkan bukti yang mendukung. Kenapa sih kita nggak boleh? Apa sih itu COVID? Kenapa harus di rumah? Kenapa nggak boleh salaman? Kenapa nggak boleh keluar? Nah, kita juga bisa berdiskusi dengan ahlinya. Mungkin ahlinya di sini adalah kita bisa diskusi online dengan dokter, dengan psikolog, kan sekarang banyak yang memfasilitasi diskusi online, salah satunya ya melalui webinar seperti ini. Nah, kemudian untuk di rumah sendiri, untuk memfasilitasi perubahan di rumah sendiri, kita bisa membangun support system di rumah dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Yang pertama adalah kita bisa mengkomunikasikan tentang peran kita, misalnya kita harus WFH di rumah. Kita bisa mengkomunikasikan dengan anggota keluarga lain bahwa kita ini di rumah bukannya istirahat atau leyeh-leyeh karena harus WFH, karena harus ada target yang harus kita capai. Bagaimana dengan anak-anak yang kita bantu tugas sekolahnya? Kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga lain untuk membantu anak-anak ini menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Jadi artinya kita tetap harus menjalin komunikasi, kenapa sih kita di rumah? Mungkin yang mahasiswa karena sebagian saya lihat ada mahasiswa saya di sini, kalau lihat, mahasiswa mungkin ketika tahu anaknya di rumah, orang tuanya, wah bisa disuruh-suruh nih. Nah, perlu juga mengkomunikasikan ke orang rumah bahwa ini adalah kuliah dari rumah, jadi meskipun di rumah dia tetap mempunyai peran sebagai mahasiswa. Artinya tetap mengkomunikasikan peran kita dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Jejaring sosial artinya adalah pertemanan kita. Mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan tatap muka, tapi kita bisa membangun support, dukungan lewat WA group, antar teman, antar komunitas kita. Nah, seperti webinar yang kita lakukan sekarang ini adalah tujuannya adalah membangun support system jejaring sosial. Artinya, yang mengalami ini bukan Bapak Ibu sendiri, tapi kita semua juga mengalami hal yang seperti ini, sekalipun saya di rumah. Oke, terus ketika kita, kok itu udah mentok ya, nggak bisa, kita bisa melakukan expressive writing. Nggak bisa diajak ngomong, orang di rumah nggak bisa diajak komunikasi, teman juga susah diajak komunikasi. Supaya tetap memfasilitasi ekspresi pikiran kita, perasaan kita bisa menuliskan, apa sih yang terjadi hari ini, pikiran kita apa, perasaan kita apa. Itu dari saya sih dokter, seperti itu. Jadi, eee,
Jadi manajemen pikiran dengan cara mengkomunikasikan yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu penting buat Jadi Bu kita. Mary tadi Oke. menjelaskan bahwa sebetulnya pandemi Covid ini menimbulkan perubahan siklus ya. Iya, Jadi betul, karena Bu. orang tua jadi peran ganda ya, apalagi kalau misalnya masih bekerja lalu kemudian mengurus anaknya ya. Betul Kemudian ada banget. juga orang tua yang dirumahkan. Nah, ini menimbulkan permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan perasaan, pikiran yang nggak nyaman ya, intinya adalah Iya, seperti itu. Dan itu menimbulkan imunitas yang menurun dan ini sebenarnya masalah kalau imun sampai menurun. Nah, ini menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana sih menyikapinya? Jadi antara lain adalah dengan memberikan time out. Jadi time out itu bukan hanya social distancing ya, jadi sebetulnya social media iya, distancing juga ya. Jadi membatasi untuk untuk membuka seperti chat group, kemudian mencari informasi yang benar ya kan. Kemudian membangun support system juga mhm, ya. Antara lain di rumah, support system bukan hanya di rumah, tapi juga membangun support system yang seperti ini. mhm. Sebenarnya dengan cara seperti ini Zoom meeting ini adalah support system. Kemudian juga dengan menulis ya, mem apa, belajar untuk mencurahkan semua perasaannya. Iya, Bukanlah begitu dokter. ya, Iya, betul Bu sekali, Mary? dokter. Karena, eee, di situasi seperti ini penting banget membangun komunikasi dengan orang lain, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan bisa terekspresikan. Jadi nggak dipendam-dipendam yang itu malah menyebabkan kita sakit, bahkan kalau imun kita menurun justru malah, rentan kan terkena banyak macam Nah, tapi penyakit, kalau seperti itu sih. sebagian orang kan ada juga yang nggak suka Mhm, menulis. Nah, gimana caranya tuh mhm. suka menulis? Oke, kalau nggak suka menulis, lebih suka, misalnya aku nggak suka menulis, aku lebih seneng nulis status atau nulis apa di Instagram atau di WhatsApp. Oke, mungkin saat kita mencurahkan perasaan atau pikiran kita, eee, ya pilih apalagi di situasi seperti ini ya, pilih komunikasi yang bahasanya positif, artinya tidak memprovokasi orang atau kalaupun Eee, apa, bapak ibu di sini, "Ah, lebih baik nggak usah nulis lah, ya udah aku mau melakukan hal-hal yang aku senangi aja." Nah, itu juga lebih baik. Jadi nggak apa-apa daripada kita menulis status malah memprovokasi seseorang. Jadi kita selain membangun support system atau nggak bisa nulis, ya kita bisa melakukan hobi atau aktivitas di rumah yang kita senangi. Kan misalnya bisa nih olahraga sederhana bareng anak, main bareng anak yang menghabiskan energi, tenaga. Jadi nggak sempet mikir yang jelek karena energinya sudah tersalurkan dengan bermain dengan anak, atau olahraga di rumah, atau berjemur di halaman rumah. Ya akhirnya akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi di dalam rumah, seperti itu sih, Ya, Dok. baik ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menghilangkan perasaan itu ya, Iya, perasaan pikiran kita yang nggak nyaman itu oke. dengan cara lain yang kita sukai. Mhm, Nah, tapi kita belajar untuk bisa memahami diri kita ya dulu betul ya, banget. bahwa kita ini sebenarnya Mhm, nggak enak, nggak mhm, nyaman nggak mhm. gitu, timbul misalnya sudah banyak emosi gitu, sudah banyak marah, nah itu yang kita harus kenali diri Iya. kita. Oke, menarik sekali. Nah, berikutnya adalah pembicara kedua ya. Nah, jadi Ibu Rika mungkin bisa menyampaikan sedikit tentang materinya. Ya, oke, terima kasih Dokter Susi. Terima kasih Bu Mary. Bermain dengan anak, atau olahraga di rumah, atau berjemur di halaman rumah, ya akhirnya akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi di dalam rumah, seperti itu sih, Dok. Ya, baik ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menghilangkan perasaan itu ya, perasaan pikiran kita yang Iya, nggak nyaman itu dengan cara lain yang kita sukai. oke. Nah, tapi kita Mhm. belajar untuk bisa memahami diri kita dulu ya, bahwa kita ini Iya, sebenarnya betul banget. nggak enak, Mhm, nggak nyaman nggak gitu, timbul mhm, misalnya sudah mhm. banyak emosi gitu, sudah banyak marah, nah itu yang kita harus kenali diri kita. Oke, Iya. menarik sekali. Nah, berikutnya adalah pembicara kedua ya. Nah, jadi Ibu Rika mungkin bisa menyampaikan sedikit tentang materinya. Ya, oke, terima kasih Dokter Susi. Terima kasih Bu Mary tadi sudah menyampaikan mungkin eh, kita semua sudah mendengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Mary bahwa bagaimana kondisi sekarang ini tuh memberikan begitu banyak perubahan dan gak cuma Anda yang merasakan, tetapi ya memang kita semua.
nggak hanya di Indonesia, tapi juga ya secara global memang ya kita saat ini sedang menjalani situasi yang memang pada akhirnya banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau tadi Bu Mary bilang ya perubahan-perubahan itu kan bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita. Nah, di sini saya mau kasih tips tentang hal-hal yang teman-teman, Bapak, Ibu sekalian bisa lakukan di rumah untuk menstabilkan emosi kita. Karena sebetulnya paling gampang itu kalau kita mau tahu diri kita tuh oke atau enggak, kita cek feeling kita biasanya. Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya udah kok tiba-tiba itu rasanya nggak enak gitu ya, mungkin kita bisa tanyakan dulu deh ke dalam diri kita. Perasaan saya saat ini apa ya? Gitu. Karena biasanya dari perasaan itu nanti kita bisa mengenali perasaan apa yang paling kuat. Kalau perasaan yang paling kuat itu kan biasanya itu disebut dengan emosi. Dan emosi itu kan sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Kalau selama ini mungkin kita lebih menganggap emosi itu hal yang negatif, ya nggak melulu negatif, sebenarnya emosi itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Tapi biasanya yang mengganggu itu adalah yang negatif biasanya. Nah, ada sebuah teknik namanya grounding. Ya, grounding itu adalah eee, suatu teknik yang bisa membantu kita menstabilkan emosi. Di mana kalau kita mempraktekkan ini, itu bisa membantu kita membuat jarak antara diri kita dengan entah itu perasaan ataupun, kilas balik ingatan yang tentang peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun, eee, hal-hal yang negatif lainnya. Nah, jadi ketika kita memberi jarak, itu akan bisa membuat kita lebih terhubung dengan situasi saat ini. Karena biasanya emosi yang muncul itu, emosi negatif itu karena apa? Karena kita biasanya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan atau kondisi tertentu mengingatkan kita pada situasi yang mungkin dulu pernah kita alami dan itu menimbulkan perasaan tidak nyaman, atau dalam hal ini emosi yang negatif. Oke, slide. Ya, jadi, teknik grounding ini ada terbagi 3 ya. Jadi ada yang disebut dengan teknik fisik. Nah, kalau teknik fisik ini biasanya berhubungan dengan panca indera, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau dengan teknik fisik ini artinya kita bisa memanfaatkan panca indera kita untuk membantu kita menstabilkan emosi yang sedang kita rasakan. Contohnya kayak gini deh, hal yang simpel. Kalau perasaan lagi marah misalnya, perasaan marah itu lagi kuat. Ya, Bapak dan Ibu bisa sentuhkan tangan ke air. Boleh air dingin ataupun air hangat. Ya, lalu pada saat itu Bapak dan Ibu bisa rasakan sensasi yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Ya, ketika Bapak dan Ibu itu bisa fokus dengan sensasi yang dirasakan oleh telapak tangan yang bersentuhan dengan air, itu akan lebih menghubungkan kita dengan kondisi saat ini, ya, sehingga emosi yang tadinya timbul, nah itu bisa menjadi mereda. Karena apa? Karena kita lebih terkoneksi dengan situasi saat ini. Kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, sensasi entah itu dingin ataupun hangat di tangan kita, nah itu akan bisa mengalihkan atau menstabilkan emosi yang tadinya kita rasakan, ya. Kemudian itu kalau yang teknik fisik. Jadi kita menggunakan memaksimalkan panca indera kita. Slide Bu Mary. Oke, nah kemudian yang kedua itu adalah teknik mental, ya. Nah, kalau teknik mental ini biasanya berhubungan dengan kognitif kita.
dengan daya pikir kita, ya. Nah, kenapa? Ya karena sebetulnya pikiran yang muncul itu adalah sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Maka yang bisa mengubah itu ya balik lagi sama diri kita sendiri. Nah, contoh teknik mentalnya tuh kayak apa? Misalnya, kita coba mengingat sesuatu yang kita suka, misalnya jenis-jenis bunga kesukaan kita, misalnya kita sebutkan ya, bunga mawar, bunga sepatu, bunga matahari. Nah, ketika kita menggunakan pikiran kita untuk mengingat jenis-jenis bunga yang kita suka, atau misalnya nggak mesti bunga, apapun hal favorit, misalnya apa namanya, untuk anak-anak misalnya, oh mainan favorit atau film kesukaan atau tokoh pahlawan favorit. Nah, itu sebetulnya bisa membantu untuk meredakan, menstabilkan emosi yang tadinya itu muncul secara kuat dan mengganggu diri kita, ya. Atau bisa juga dialihkan dengan board games atau permainan yang menggunakan papan, misalnya catur atau monopoli, halma misalnya ya, kalau kita sama main itu bisa kita terapkan tuh sama anak-anak ya. Misalnya juga dengan situasi saat ini buat anak-anak itu juga menimbulkan frustasi sendiri karena mereka nggak bisa ketemu teman, mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain, sehingga bisa jadi ketika di rumah, ya mereka melampiaskan frustasinya dengan, eee, entah itu kemarahan ataupun misalnya permintaan yang aneh-aneh gitu ya. Karena kalau anak-anak kan mereka belum bisa, mengungkapkan seperti halnya orang dewasa. Nah, kita bisa menggunakan teknik mental ini dengan cara permainan, ya. Nah, ketika kita sudah, libatkan mereka dalam permainan, entah itu, halma ataupun catur dan segala macam monopoli ya, yang menyenangkan, nah itu akan bisa mengalihkan mereka dari emosi yang negatif, ya, ataupun, perasaan yang tidak nyaman dengan sesuatu yang ada saat ini, present moment, sesuatu yang real ada di depan mereka dan bisa mereka lakukan. Nah, itu, mmm, teknik mental. Nah, kemudian, satu lagi teknik yang terakhir ini adalah, teknik menenangkan. Ya, ini lebih ke, afeksi ya, jadi ini lebih ke perasaan. Nah, bentuknya tuh seperti apa? Misalnya, kita mendengarkan musik favorit, ya, Bapak dan Ibu bisa bikin playlist lagu favorit, gitu ya. Atau misalnya bisa juga kalau yang mau dengerin, murotal juga bisa, ya. Atau misalnya, baca novel, ya, itu juga bisa memberikan, eee, efek menenangkan. Tapi novelnya juga jangan novel yang horor ya, kalau novel horor itu nanti malah makin takut jadinya ya. Jadi pilihlah, eee misalnya puisi ya, buku puisi. Nah, itu, buku buku sastra yang bisa menimbulkan efek, menenangkan. Atau bisa juga misalnya bayangkan wajah orang yang Anda cintai. Misalnya karena kondisi saat ini nggak memungkinkan untuk pulang kampung, untuk ketemu dengan, sanak keluarga. Ya, jadi Anda bisa pejamkan mata dan bayangkan wajah orang-orang yang Anda cintai, ya. Itu juga bisa memberikan efek menenangkan. Dan kalaupun ada timbul emosi lain misalnya, sedih atau terharu, nggak apa-apa, dirasakan saja, ya. Nah, nanti beri waktu jeda sebentar, baru kemudian lanjutkan lagi dengan aktivitas apapun yang sedang Anda kerjakan, ya. Jadi intinya kalau, teknik grounding ini adalah memberi jeda untuk diri kita di saat sedang merasakan emosi yang kuat dan emosi itu mengganggu, ya. Karena biasanya asalnya emosi itu adalah karena
ingatan ataupun kilas balik peristiwa yang tidak menyenangkan, nah jadi kita memberi diri kita jarak, sehingga itu akan bisa membantu kita untuk lebih fokus lagi dengan situasi saat ini dan, eee, fokus pada hal-hal baik yang ada di sekitar kita yang masih bisa kita rasakan. Dan itu, simpel dan bisa kita praktekkan di rumah. Baik itu secara individu maupun kita praktekkan bareng-bareng sama anggota keluarga lain yang ada di rumah. Ya, saya rasa segitu Dokter Susi, Ya, tambahan dari saya. ya, jadi bisa disimpulkan ini Bu Rika ya, jadi Bu Rika memaparkan tentang teknik lain ya, yaitu dengan stabilisasi emosi. Kalau tadi Bu Mary dengan sosial media, social distancing, dan kemudian dengan support system. Nah, kalau Bu Rika tentang grounding, jadi menjaga jarak ya, jadi membuat jarak antara diri kita dengan situasi yang tidak nyaman. Ya, antara lain dengan teknik fisik tadi yang seperti dipaparkan bagaimana merasakan sensasi indera ya, sensasi dari Iya, mata kita, kemudian sensasi dari telinga kita, kemudian sensasi dari mulut kita dan semua fisik kita gitu ya. Bisa dengan menghirup udara segar ya, antara lain seperti itu. Kemudian dengan mental. Jadi bagaimana mengalihkan tubuh kita dari yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi berusaha untuk ambil yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga dengan yang itu disebut menenangkan. Ya begitu Bu Rika ya. Nah, eee, menurut, iya. yang Bu Rika rasakan, kira-kira apa sih sebetulnya yang dialami saat ini ya dengan pasien-pasien yang Bu Rika tangani untuk teknik stabilitas emosi ini bisa nggak dipraktekkan sehari-hari di rumah? Ya, oke Dok. Kalau berdasarkan, pengalaman ya, terutama untuk pasien yang mengalami, gangguan kecemasan ya Dok. Jadi teknik grounding ini, eee, terbukti sangat simpel sih ya Dok, dan itu bisa dilakukan, mereka secara mandiri di rumah, tanpa harus didampingi oleh terapisnya. Karena, ya itu tadi, karena ini simpel dan Eee, tidak terlalu, apa namanya, istilahnya nggak ribet lah ya, terutama contohnya kayak menarik nafas dalam gitu ya, duduk tenang dan menarik nafas dalam, ataupun misalnya kalau mereka lagi emosi, mereka Ya. bisa, tempelkan tangan mereka ke benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi itu bisa membantu mereka meredakan kecemasan dan, bahkan juga untuk pasien-pasien yang punya kecenderungan untuk melakukan, self harm ya, Dok, ya, itu. Jadi itu bisa bisa mengalihkan dari pikiran mereka untuk melukai diri sendiri, mereka jadi lebih merasakan, "Oh ya," gitu, eee, apa namanya, "Oh nafasnya tuh bisa bikin lega ya," gitu. "Oh ternyata, apa namanya, permukaan kulit saya tuh halus ya, sayang kalau dilukai," kayak gitu, Dok. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lagi cemas begitu, apakah itu bisa dipraktekkan? Atau misalnya kita membangun suatu pembiasaan dulu sehari-hari, baru itu secara kognitif bisa ketika ada masalah, ketika ada situasi yang tidak nyaman, baru itu, ter-recall namanya memori kita yang kita sudah belajar. Nah, Oh, menurut ya. ya. Ya, memang practice makes perfect ya, Dok, ya. Jadi memang untuk teknik grounding ini sendiri, itu membutuhkan latihan, ya, dan juga ada kesadaran diri dari, eee, seseorang ya, bahwa pertama dia harus aware dulu dengan, "Oh, eee, emosi macam apa ya yang itu menimbulkan perasaan tidak nyaman." Nah, kemudian mereka, eee, mulai berlatih. Memang tidak langsung bisa jadi, pikiran otomatis yang timbul gitu ya, Dok. Jadi memang butuh butuh pembiasaan gitu. Dan Iya. nggak mesti semuanya harus dikuasain, bisa pilih
1 atau 2 saja. Jadi nggak mesti semuanya teknik itu dikuasai gitu. Jadi biasanya pasien itu mereka hanya 1 atau 2 saja yang mereka paling nyaman untuk melakukan itu yang mereka latih. Begitu, Dok. Oke. Ya. Mungkin kita boleh untuk memberi kesempatan pada peserta yang mengikuti meeting ini untuk bertanya. Silakan. Boleh. Silakan Bapak Ibu, mungkin tidak bertanya aja ya Dok ya, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau sharing tentang pengalamannya selama rumah terkait perubahan siklusnya, selama ini udah raca kondisinya seperti apa, kayak gitu, sharingkan di sini dan siapa tahu fungsinya webinar di sini adalah kita membentuk support system yang seperti saya bilang tadi. Jadi Bapak Ibu di sini nggak sendirian, karena Bapak Ibu di sini juga mengalami semua dari kita mengalami perubahan siklus dan kita bisa saling sharing pengalaman kita. Seperti itu sih Bu. Boleh kalau misalnya ada yang mau sharing atau bertanya silakan. Ini dari Bapak Iman domisili. Baik, ya. Batas. Istiqbat ya lah. Sehingga bagaimana kita akan ada batas tadi ya, batasi jadi digerak dengan teknik gerakan tadi. Keluar kan? Atau berikan dulu, atau Bu Mary dulu, mungkin jawab dulu. Oke. Bisa ngecil Kak mikrofonnya bisa diaktifkan, nonaktifkan dulu. Lain ya, pemirsa yang lain. Ini dinonaktifkan supaya kita bisa mendengar. Mohon maaf tadi saya nggak mendengar pertanyaannya dari Bapak yang bertanya, boleh minta tolong diulang nggak dokter? Iya, jadi pertanyaannya adalah jika berusaha membatasi atau memfilter informasi agar kondisi fisik kita tenang, maka konsekuensinya kita jadi nggak menjadi nggak aware gitu. Jadi karena kita dibatasi, ada pembatas gitu kan, ya, secara psikis dan fisik, kemudian konsekuensinya jadi tidak aware dengan kondisi aslinya. Kondisi aslinya tuh jadi tidak aware dengan kondisi kita, misalnya mungkin marah, sedih gitu kan, mungkin gitu ya. Nah, jadi kita seolah-olah jadi dianggap menipu diri sehingga tidak empati gitu. Nah, itu cara menyikapi supaya balance gitu. Oke, jadi membatasi informasi di sini artinya begini Bapak dan Ibu, bukan berarti kita nggak mendengar, nggak mau menerima berita sama sekali, nggak mau menerima informasi sama sekali, bukan. Artinya ketika sudah terlalu banyak informasi yang sudah kita terima dan kita juga jadi sudah ternyata penuh gitu, jadi kita sadari dulu. Jadi kok jadi banyak informasi yang aku terima ya, dan terkesan penuh seperti itu. Nah, kita bisa istirahatkan diri kita dari gadget, dari TV atau yang lain. Nah, terus saya nyambung di teknik grounding yang dibilang Bu Rika, jadi artinya kita terima dulu kondisinya,
terima dulu bahwa sekarang ini kita sedang mengalami pandemi. Suka tidak suka, mau tidak mau sekarang kita sedang mengalami pandemi. Mungkin yang bikin nggak terima, kenapa keluar harus pakai masker? Kenapa, ini nggak boleh, itu nggak boleh? Nah, kita terima dulu, jangan kita lihat nggak bolehnya, tapi kita lihat kenapa nggak boleh, latar belakangnya apa. Jadi artinya kita menerima dulu ini kondisi tidak nyaman, ini kondisi tidak enak, tetapi semua orang mengalami itu. Jadi kita sadari dulu bahwa ini memang kondisinya nggak enak. Nah, terus kemudian kita berhenti dulu dari aktivitas mengumpulkan informasi, menerima informasi, kita bisa melakukan aktivitas yang kita senangi, misalnya yaudah kita refreshing sejenak. Nah, terus oh ya ternyata meskipun pandemi COVID ini tidak mengurangi aktivitas saya selama di rumah. Ternyata dengan pandemi ini tidak mengurangi hal-hal yang saya senangi. Ya paling nggak kan ada hal-hal yang disenangi dulu, terus kita bisa bertanya kepada ahlinya, kenapa sih kita harus berada di rumah? Kenapa sih kita harus nggak boleh keluar. Nah, jadi artinya kita harus menerima dulu bahwa ya kita ini memang sedang mengalami pandemi dan kita nggak sendirian. Nah, jadi apa? Kalau kita sudah merasa penuh ya kita bisa istirahat sejenak, lalu kita bisa berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain. Artinya, misalnya nih saya sebagai seorang istri, saya harus WFH, terus harus mengurus anak, terus suami saya juga harus WFH. Nah, ya udah terima dulu kondisi WFH ini nggak enak, emang nggak enak. Nah, setelah itu kita bisa mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Bagaimana ya kita bisa menjalankan WFH ini supaya enak, enak buat kita dan enak buat anak-anak di rumah, seperti itu sih. Jadi emang harus kita terima dulu kalau emang kondisinya ini tidak menyenangkan, tetapi kita tidak sendirian, kayak gitu sih, Dok. Mungkin Bu Rika ada tambahan dengan teknik ini? Suaranya, Bu Rika? Suaranya di... Suaranya? Oke. Ya, sudah dengar suara saya, Dok, ya? Oke. Ya, mungkin menambahkan sedikit jawaban dari Bu Mary ya. Ya betul tadi apa yang disampaikan sama Bu Mary, kita harus ingat bahwa kita nggak ngalamin ini sendiri. Dan mungkin dari pertanyaan yang Pak Iwan tadi, bagaimana biar kita itu tetap punya empati dan kita nggak istilahnya kebanjiran informasi. Mungkin tips dari saya, sebelum baca berita, bisa tarik nafas dulu, perlahan, lalu kemudian putuskan satu media saja yang jadi sumber informasi. Jadi dalam satu hari itu mungkin bisa pilih waktunya, misalnya pada saat sore atau malam hari, di mana itu ada update yang terbaru. Jadi nggak kebanjiran informasi juga, karena bisa jadi ketika kita kebanjiran informasi, itu yang bisa memicu munculnya kecemasan, begitu ya. Jadi kita tetap update, tapi kita juga bisa tetap menjaga diri kita untuk tetap stabil, begitu Dok. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah distancing tetap, kemudian grounding juga tetap dilakukan, tapi sebisanya, intinya adalah seperti itu ya, Iya. dan perlahan-lahan. Nah, pertanyaan kedua ya, jadi ada yang bertanya dari Ibu Rospita Novianti, jadi ketika melihat berita mengenai penambahan kasus COVID, membuat tambah khawatir dan kemudian pesimis. Ya, jadi karena jumlah yang meninggal tambah banyak. Kemudian saya menerapkan social dan physical distancing ketika harus keluar rumah. Tapi ternyata orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dan malah dia dianggap berlebihan ketika menegur. Nah, gimana tuh? Oke. Rospita ini kebetulan mahasiswa kita, Dok. Mahasiswa saya sama Bu Rika ini, Dok. Jadi mungkin kemarin waktu dia sidang dia khawatir jangan-jangan ya pas sidang itu dia tertular apa enggak gitu kali ya Rospita. Jadi gini, mungkin balik lagi ke slide yang sudah pernah yang tadi aku jelaskan. Jadi kayak sudah saya jelaskan tadi,
Jadi kalau kita kan membuat saya khawatir, berarti kan itu suasana hati, khawatir. Kemudian berpikir, "Kok kasusnya nambah terus ya?" Nah, terus habis gitu, eee, akhirnya perilakunya menerapkan social physical distancing. Nah, yang perlu diklarifikasi di sini social physical distancing yang diterapkan Rospita di sini yang seperti apa nih dengan dikaitkan dengan perasaan khawatir yang dimiliki Rospita dan pikiran yang pesimis itu. Jangan-jangan perilakunya yang muncul diterima orang lain menjadi berbeda, jadi terlihatnya adalah berlebihan. Nah, terus mungkin reaksi fisiknya menimbulkan reaksi fisik tertentu, nah kayak gitu. Jadi, mungkin, yang bisa dilakukan Rospita adalah, gini, kalau ketika melihat berita Covid sebenarnya kan kalau kita lihat berita itu sebenarnya adalah stimulus netral, artinya maksudnya berita menyampaikan itu ya mereka hanya memaparkan aja. Tapi bagaimana menerimanya, bagaimana diterima oleh kita itu kan tergantung dari pengalaman kita, cara berpikir kita, dan cara menyikapi kita. Jadi sebenarnya berita itu adalah stimulus netral. Tapi karena itu kita pengalaman, "Iya, soalnya di tempatku sudah ada yang kena, soalnya tetangga sudah ada yang kena." Nah, jadi mungkin membuat rasa pesimis, "Jangan-jangan aku juga kena, jangan-jangan aku nanti keluar bisa kena." Nah, itu mungkin kita nyambung yang dibilang Bu Rika tadi, jadi saat mendengarkan berita, ya kita bisa mempraktekkan teknik grounding tadi. Jadi kita bisa menghela nafas sebentar, lalu memilih berita yang akan kita dengarkan dan bisa mempraktekkan time out tadi. Jadi mungkin membatasi untuk kebanjiran informasi yang seperti dibilang Pak Iwan tadi dan artinya jadinya social physical distancing yang kita terapkan pun itu tidak diterima berlebihan oleh orang lain. Seperti itu sih, Dok. Diterima berlebihan oleh Bu, tambahan? Bu Rika, Ya, tambahan? saya tambahkan sedikit ya Dok ya, Bu Mary. Mungkin buat Rospita, mungkin bisa lebih fokus sama hal-hal yang bisa Rospita kontrol. Kayak misalnya, selama Rospita melakukan apa yang bisa dilakukan seperti menjaga jarak, kemudian mengenakan masker ketika keluar gitu ya. Lalu kemudian ketika ada orang lain yang tidak menjalankan, menegur dalam artian mengingatkan ya, tapi balikin lagi bahwa tujuannya mengingatkan itu ya sudah sekedar menyampaikan, tidak untuk mengubah orang lain untuk melakukan seperti apa yang Rospita sudah lakukan. Jadi kalau saran saya fokus saja apa yang bisa kita lakukan dan setelah itu apa namanya balik lagi tarik nafas panjang dan lakukan saja hidup bersih karena itu yang bisa menjaga kita agar tidak terpapar dari COVID-19 ini ya. Banyak Oh ya, oke mungkin apa namanya mungkin satu lagi buat Rospita. Mungkin Rospita ini kan sebagai mahasiswa. Nah, seperti yang strategi yang saya paparkan tadi, ya udah kita bisa membangun support system dengan jejaring sosial artinya sesama mahasiswa. Artinya kita ya fokus aja seperti yang dibilang kalau Bu Rika bilangnya fokus ke bagaimana cara Rospita menjaga diri. Nah, sekarang saya tambahkan ya fokus aja Rospita sebagai mahasiswa. Itu tugasnya apa, perannya apa, target-target yang harus dicapai apa, tidak perlu memikirkan fokus ke orang lain. Seperti itu sih. Ya, jadi sebetulnya nggak, intinya adalah fokus ke dalam diri sendiri ya. Jadi apa yang kita sudah lakukan untuk menegur orang lain sudah cukup ya. Jadi mau dia ikuti mau tidak itu masalahnya dia gitu. Jadi tidak usah fokus pada perubahan orang lain. Intinya adalah seperti itu ya. Tetap kita lakukan apa yang menurut kita memang sudah benar. Ya, baiklah. Mengingat kita sudah 40 menit ya. Jadi mungkin nanti berikutnya pertanyaan itu melalui chat ya. Ya. Halo.
Hostnya mana nih? Halo? Kedengaran ya suara Ya. saya ya? Ya, jadi Ya. ya karena waktunya sudah 40 menit ya, kita sudah batasi dan berikutnya jika masih ada pertanyaan-pertanyaan mohon dilayangkan ke WhatsApp yang sudah, dicantumkan pada saat registrasi. Ya, dari saya, Dr. Susi Yusna Dewi, menyampaikan terima kasih atas, teman-teman semua dari Bu Rika dan Bu Mary atas, Sama-sama, bisa Dokter. menjadi narasumber pada sesi ini, kemudian teman-teman Sama-sama, semua Dokter yang Susi, bisa ya. dan kalau misalnya ada masalah lain yang kemudian misalnya tidak bisa ditampung di sini, bisa menghubungi Klinik Talenta Center yang ada di dalam, WhatsApp group ya untuk, layanan dari Klinik Talenta Center. Nah, Oke, terima kasih. Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.